Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Jumat 23 Juli 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada instansi terkait agar dapat memberikan bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan Desa Baung, agar masyarakat sekitar dapat meningkatkan hasil tangkapannya. Potensi ikan yang ada di Kabupaten Seruyan cukup melimpah dan memiliki berbagai spesies, sehingga mampu meningkatkan nilai jual dan membantu perekonomian masyarakat. Namun para nelayan masih kesulitan untuk memperoleh tangkapan ikan dengan maksimal. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pemerintah daerah melalui instansi terkait yaitu Dinas Perikanan agar dapat memberikan bantuan alat tangkap ikan bagi kelompok nelayan air tawar, sehingga para nelayan dapat bekerja lebih maksimal dan memperoleh hasil tangkapan sesuai keinginan. Menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah pembinaan kepada kelompok nelayan di Desa Baung, dikarenakan selama ini masyarakat hanya menangkap ikan dengan cara seadanya sehingga hasil yang didapat belum optimal. Tentu dengan adanya pembinaan, nelayan akan lebih kreatif dan sekaligus dapat menjaga ekosistem perairan. Diharapkan, bantuan alat perikanan tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan anggarannya. Dan pembinaan harus dilakukan sejak dini agar masyarakat sejahtera dan penghasilan pun meningkat. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah agar dapat memberikan pelatihan kepada kelompok nelayan yang berada di Dapil 2, mengingat di daerah setempat sumber daya alamnya masih lumayan berlimpah. Kecamatan Hanau, Danau Seluluk, Seruyan Raya dan Danau Sembuluh merupakan daerah penghasil ikan yang lumayan berlimpah, baik dari hasil tangkapan nelayan maupun hasil budidaya masyarakat setempat, dan dari segi pemasaran pun di Dapil 2 tidak terlalu sulit. Selain dijual ke pasar, hasil tangkapan ikan dari para nelayan juga dikirim atau dipasarkan ke luar daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Rudi Hartono mengatakan, melihat potensi tersebut, pihaknya menyarankan kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait agar memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada setiap kelompok nelayan maupun pembudidaya ikan, sehingga para nelayan mampu mengembangkan hasil budidaya ikan atau hasil tangkapannya. Rudi Hartono menambahkan, dengan adanya peningkatan hasil tangkapan ikan para nelayan di daerah tersebut, tentunya akan menambahkan penghasilan para nelayan dari sektor perikanan. Selain itu, para nelayan juga mengharapkan bantuan bibit, pakan, dan jaring tangkap ikan untuk seluruh kelompok budidaya ikan. Diharapkan, bantuan tersebut dapat segera direalisasikan kepada kelompok ikan yang sangat memerlukan, agar mudah dalam melakukan aktivitas dan mampu meningkatkan hasil tangkapan, serta kedepannya akan berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, pemerintah daerah diminta agar dapat mengembangkan sistem pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat di daerah pemilihan 3. Banyak masyarakat di Dapil 3 yang masih mengalami kesulitan saat akan melakukan pengurusan berkas ataupun dokumen, sehingga membuat masyarakat menjadi malas saat ingin mengganti dokumen atau membuat berkas baru, dikarenakan harus mengantri terlalu lama ditambah jam operasional yang terbatas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Salidin mengatakan, pemerintah daerah melalui instansi terkait agar dapat memberikan penyuluhan maupun sosialisasi, khususnya kepada seluruh pelayan publik yang ada di daerah tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan mampu memberikan pelayanan terpadu dengan cepat, tepat, dan prosedur.
Salidin menambahkan, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana serta kapasitas aparatur dan melakukan penataan serta mengembangkan sistem pelayanan publik sehingga pelayanan kepada masyarakat di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Diharapkan, pelayanan yang baik tidak hanya dilakukan kepada masyarakat yang berada di perkotaan, namun untuk masyarakat di daerah pelosok juga harus diperhatikan dan diberikan porsi yang sama. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melalui instansi terkait diminta agar dapat menyalurkan air bersih sampai ke Desa Baung, karena di wilayah setempat kesulitan untuk mencari sumber air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh semua masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan, sehingga keberadaan air menjadi salah satu kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pemerintah daerah harus dapat memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat Desa Baung, salah satunya penyaluran PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih, dikarenakan masyarakat saat ini kesulitan untuk mencari sumber air bersih tersebut. Menurutnya, apabila PDAM sudah dapat disalurkan ke Desa Baung secara bertahap, masyarakat akan lebih mudah untuk memperoleh sumber air bersih, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, sebagai persediaan air minum dan lainnya. Diharapkan, aspirasi masyarakat yang telah disampaikan khususnya untuk kebutuhan air bersih di Desa Baung dapat segera terrealisasi, agar kesejahteraan dapat merata pada masyarakat desa yang juga harus mendapatkan perhatian. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Seruyan, legislator meminta agar pemerintah daerah dapat melakukan pendekatan dengan pihak perusahaan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan ataupun di PHK. Tentunya harus ada upaya dan langkah segera yang diambil oleh pemerintah daerah. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, sebagai salah satu upaya menambah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pemerintah daerah agar dapat melakukan pendekatan secara bijaksana kepada seluruh perusahaan besar swasta di Kabupaten Seruyan, supaya dapat menerima putra-putri asli di daerah ini untuk bekerja di perusahaan. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di daerah ini, supaya masyarakat memiliki penghasilan tetap terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Diharapkan, kerjasama atau pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat diterima oleh pihak perusahaan agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin dan mampu mengangkat perekonomian. Tim Liputan Seruyan TV. Banyak ruas akses jalan di daerah desa terpencil yang masih rusak dan sulit untuk dilalui, sehingga diperlukan perbaikan segera dari instansi terkait agar kondisi jalan tersebut dapat dilewati dengan aman dan nyaman. Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan pada beberapa desa di daerah pelosok, masih banyak kondisi jalan yang rusak dan cenderung sulit untuk dilalui kendaraan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan segera melalui instansi terkait. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, adapun beberapa ruas jalan yang memerlukan penanganan segera diantaranya, ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Tanjung Hara menuju Desa Sandul Kecamatan Batu Ampar, ruas jalan Desa Bangkal menuju Desa Telaga Pulang yang merupakan akses jalan satu-satunya, ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Pembuang Hulu 1 menuju Desa Bahaur Kecamatan Hanau, tepatnya di daerah Sungai Sebulu dan di daerah Rawa-Rawa. Menurutnya,
Beberapa ruas jalan lainnya yang juga menjadi prioritas masyarakat yaitu ruas jalan penghubung di Desa Parangbatang, Kecamatan Hanau, ruas jalan penghubung di Desa Benua Usang, Kecamatan Danau Sembulu, ruas jalan penghubung di Desa Paren, Kecamatan Danau Sembulu, ruas jalan di Desa Ulak Batu dan Desa Palingkau menuju Jalan PT Wanasawit 2, Kecamatan Danau Sembulu, ruas jalan AMD yang menjadi penghubung antar desa menuju kecamatan, dan ruas jalan Datuk Singgah Desa Pembuang Hulu 1, Kecamatan Hanau. Diharapkan agar kerusakan jalan tersebut secepatnya ditangani oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait, agar roda perekonomian masyarakat dapat berjalan lancar dan aktivitas berjalan normal sebagaimana mestinya. Tim Liputan Seruyan TV. Sejumlah fasilitas kesehatan termasuk puskesmas yang berada di daerah terpencil masih kekurangan tenaga medis khususnya dokter. Legislator meminta agar pemerintah daerah dapat memperbanyak tenaga medis di daerah tersebut. Secara infrastruktur rumah sakit, puskesmas dan pustu di Dapil 2 sudah tersedia, namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah fasilitas penunjang lainnya, di mana masih ada beberapa puskesmas dan pustu yang kekurangan tenaga medis terutama dokter, dan pada kecamatan di Dapil 2 Puskesmas Desa Sembulu tidak memiliki tenaga dokter. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Ar-Rahman mengatakan, dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan peningkatan kesehatan di daerah tersebut, desa yang belum memiliki dokter agar dapat disalurkan paling tidak 1 orang untuk setiap desa, agar masyarakat yang ingin berobat tidak pergi jauh keluar daerah dan dapat menghemat biaya. Politisi Fraksi Keadilan Demokrasi Bangsa tersebut menambahkan, untuk kekosongan tenaga dokter agar dapat diperhatikan secara bijak oleh pemerintah daerah, sehingga penanganan dan pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan maksimal dan merata. Selain itu, untuk fasilitas penunjang dan tenaga kesehatan yang ada di RSUD Hanau harus diperhatikan, mengingat rumah sakit tersebut menjadi tumpuan dan rujukan untuk daerah bagian tengah dan hulu. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan lebih maksimal, serta untuk anggarannya sendiri agar dipertimbangkan dan ditambah demi kelancaran pelayanan. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memaksimalkan dan memberikan pendidikan yang lebih layak khususnya di daerah desa terpencil, Dewan meminta instansi terkait agar dapat memperhatikan anggaran dan fasilitas. Anggaran sebesar 20% minimal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah seharusnya mampu meminimalisir permasalahan pendidikan di Kabupaten Seruyan khususnya desa-desa terpencil. Dengan anggaran tersebut tentunya pemerintah daerah tidak kesulitan untuk mengalokasikan anggaran sehingga pembangunan fasilitas pendidikan baik infrastruktur maupun tenaga pendidik dapat lebih dimaksimalkan. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, adapun beberapa sekolah yang mengajukan perbaikan infrastruktur diantaranya rehab total ruang kelas, ruang guru dan lanjutan pembangunan pagar SDN 1 Desa Tanjung Rangas 2, serta pembangunan gedung sekolah SMP 3 Seruyan Raya. Waka 1 menambahkan, pembangunan lainnya yang harus segera direalisasikan yaitu pembangunan pagar SDN 1 Desa Panimbaraya, rehab ruang dinas guru, pembuatan pagar halaman dan pembangunan WC SDN 3 Desa Pembuang Hulu 2, pembangunan halte depan sekolah SMP 3 dan SDN Desa Selunuk, serta lanjutan pembangunan pagar SDN Desa Tanjung Hara. Diharapkan, pembangunan yang diajukan oleh masyarakat tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan direalisasikan, agar dalam proses belajar fasilitas tenaga pendidik dan infrastruktur dapat lebih memadai. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah agar dapat menyalurkan bantuan alat pertanian kepada masyarakat Dapil 3. Masyarakat yang berada di daerah desa terpencil khususnya di Dapil 3 banyak yang berprofesi sebagai petani. Dikarenakan pada tempat tersebut hampir sebagian besar area lahan gambut,
sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk berladang dan menanam sayur lainnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Salidin mengatakan, saat ini masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam berladang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya bantuan alat pertanian, bibit, dan tenaga penyuluh pertanian yang berada di daerah tersebut, sehingga masyarakat melakukan aktivitas bertani hanya dengan kemampuan dan keahlian seadanya. Salidin menambahkan, tentu pemerintah daerah maupun provinsi dapat memberikan bantuan berupa pasokan pupuk, alat-alat pertanian seperti hand traktor, dan bantuan bibit-bibit pertanian, agar masyarakat bisa mandiri dalam bercocok tanam serta keberadaan tenaga penyuluh yang harus ada pada masing-masing daerah. Diharapkan, beberapa aspirasi yang disampaikan tersebut dapat menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti, agar pada saat berladang petani mampu memperoleh hasil yang maksimal, sehingga mampu meningkatkan penghasilan dan masyarakat lebih sejahtera. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir menghadiri apel bersama dalam rangka penyerahan bantuan sosial Satgas COVID-19, di mana untuk paket bantuan yang akan diserahkan berjumlah kurang lebih 200 paket. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah Kabupaten Seruyan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 dan saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, di mana hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi tim Satgas terhadap warga yang berjuang memutus mata rantai COVID-19. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, untuk bantuan yang telah disediakan berjumlah 200 paket menyesuaikan kondisi di lapangan, dan apabila bantuan tersebut kurang akan ditambah sesuai dengan data dan banyaknya masyarakat yang memang memerlukan bantuan, terutama masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki penghasilan tetap. Bupati menambahkan, bantuan paket yang diberikan tidak hanya bagi masyarakat yang berada di perkotaan, namun akan dibagikan secara merata ke seluruhan kecamatan yang ada di kabupaten ini, agar masyarakat dapat terbantu dan mengurangi beban di masa pandemi ini, serta diharapkan pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan banyaknya angka pasien yang sembuh. Persiapan penyerahan bantuan untuk korban COVID-19 dari yang masuk dalam isolasi mandiri. Ada beras, ada gula, ada minyak goreng dan lain-lain di situ. Untuk meringankan beban mereka, sama bagi isolasi mandiri yang tidak mampu untuk yang kita prioritaskan. Ini untuk berapa ini Pak? Paket Pak? Ini sudah kami siapkan hari ini ada 200 paket, menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kalau memang kurang kami akan tambahkan lagi, disesuaikan dengan situasi. Tapi harapan kita pasien COVID ini segera turun. Harapan kita itu minimal kita berdoa. Nah, ini tapi nanti seperti sudah kalau ada peningkatan kita sudah siapkan sembako untuk meningkatkan beban. Wujud bahwasannya negara hadir di tengah-tengah masyarakat pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati, kita sudah menginventarisasi masyarakat mana yang terdampak COVID-19. Nanti pelaksanaannya kita akan lepas, dan untuk di kecamatan-kecamatan pun sudah terlaksana kegiatan ini. Dan Polres juga terus melaksanakan bersama TNI, aparat pemerintah daerah juga. Ya, namun hari ini adalah seremoni yang menunjukkan bahwasannya Pak Bupati, Pak Kapolres, di sini juga ada Pak Abung atau mewakili. Di sini bersama-sama sinergi kita untuk kepentingan masyarakat. Ya, sebagaimana kita ketahui, adanya imbangan PPKM darurat atau lebih tepatnya adalah penguatan PPKM yang kita lakukan, tentunya akan ada dampak kepada masyarakat secara ekonomi sosial. Nah, ini kita wujud empati kita kepada masyarakat kita bahwasannya kita harus ada di sini. Sementara itu, Kapolres Seruyan AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, kegiatan tersebut sebagai wujud bahwa negara hadir di tengah masyarakat yang sedang menghadapi pandemi COVID-19,
dan pihaknya telah melakukan pendataan terkait masyarakat yang terdampak dan berhak menerima bantuan tersebut, serta dalam pelaksanaannya akan dilakukan dengan mendatangi masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Azizah beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.